kenalin dengan satu karakter yang nemenin masa kecil aku. Kalian tahu kan? Karakternya coba di next. Seekor kucing berwarna biru punya kantong ajaib. Siapa namanya? Doraemon. Doraemon, ya. Jadi Doraemon ini punya banyak kisah ya di masa kecil aku. Dia memberikan banyak inspirasi dan juga imajinasi gitu. Singkat cerita, Doraemon ini adalah kucing dari masa depan yang dikirim ke masa lalu. Ketemu sama temennya atau sebenarnya penciptanya sendiri, yaitu siapa? Nobita, benar banget. Untuk ngelayanin si Nobita, untuk supaya dia tuh bisa survive dalam hidup lah gitu ya. Nah, Nobita ini dia pokoknya hidupnya madesu banget. Tapi setelah datangnya Doraemon, Doraemon ini punya sesuatu yang ajaib yang bisa ngeluarin banyak hal di kantongnya. Ya kan? Kantongnya itu namanya kantong ajaib. Makanya aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Yang tahu lagunya ketahuan umurnya. udah pada kepala 3 ya? Gimana, udah pada nikah belum? Gimana kerjaannya gitu ya? Sudah mulai ngerasain pahitnya hidup. Ya, jadi Doraemon ini adalah kucing dari masa depan. Di filmnya juga Doraemon ini punya banyak teknologi-teknologi yang sangat-sangat canggih, dari mulai baling-baling bambu, kemudian pintu kemana saja? Telekomunikasi, kenapa? Pintu kemana saja. Apapun itu pokoknya Doraemon ini hidup di era yang sangat-sangat canggih, yaitu di abad 20. Jadi dia membawa peralatan-peralatan dari masa depan. Dan teman-teman tahu nggak sih bahwa ternyata kita sekarang sebenarnya sudah ada di era itu. Kita hidup di abad 20. Tapi saya belum melihat Doraemonnya ada apa enggak gitu ya. Nah, dan itu juga yang terjadi sama kemajuan teknologi di era sekarang. Boleh di next. Teman-teman semua, inilah yang terjadi di era kita. Teman-teman lihat perbedaan grafiknya. Dari mulai revolusi industri ke perkembangan AI, itu tuh terjadi eksponensial. Jadi teknologi itu sekarang nggak bergerak secara linear, nggak kayak gini. Dari mulai revolusi industri, kemudian perkembangan komputer, kemudian perkembangan apalagi itu, mesin-mesin awal, terus gitu. Jadi tidak terjadi secara linear, tapi eksponensial. Kalau eksponensial meledak dari santai terus jeder ke atas. Dan kita nggak berhenti disuguhin sama teknologi baru. Baru aja kemarin muncul lagi satu teknologi yang cukup luar biasa tuh aku lihat di Cina. Jadi ada satu AI. ChatGPT aja udah serem banget kan ya. Dia tuh udah fluent banget, udah ngobrol sama kita, dan itu dipasang di prostetik robot perempuan. Jadi orang-orang itu tuh udah nggak perlu lagi yang namanya pacaran dengan orang yang emosional. Dia udah bisa nikah sama orang yang tunduk dan patuh sama perintahnya. Udah serem banget kan ya. Nah, jadi ceweknya AI. Ceweknya AI. Oh, berarti dia bisa bilang maaf dong. Bisa bilang maaf. Dan teman-teman lihat nih, dari revolusi industri ke perkembangan listrik dan telegraf aja itu butuh 120 tahunan. Sedangkan dari komputer ke revolusi internet itu cuma butuh sekitar 20 tahunan. Dan setelah itu meledak, dan ini nggak akan pernah berhenti. Dan salah satu hal yang membuat kita bisa mempunyai banyak informasi adalah media sosial. Kita ada di era dimana terjadinya ledakan informasi. Nggak berhenti sampai situ. Next, ada seorang penulis namanya Fumio Sasaki. Dia nulis buku namanya Goodbye Things. Kalau di Indonesianya namanya apa? Seni menikmati hidup minimalis gitu ya. Si Fumio Sasaki ini bilang bahwa manusia hari ini 1 tahun dia mengkonsumsi informasi, 1 tahunnya itu setara dengan informasi yang dikonsumsi oleh orang-orang di zaman Edo. Di saat itu kan belum ada